Selamat datang kembali di channel kreasi dan inspirasi yang selalu memberikan ide-ide segar untuk rumah impian kamu. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan klik subscribe, tinggalkan komentar atau klik tombol like dan share ke teman atau saudara kamu. Sobat kreasi dan inspirasi, punya impian petik buah segar langsung di halaman rumah, tapi takut akarnya merusak pondasi atau memecahkan keramik teras? Ketakutan kamu sangat beralasan. Karena banyak jenis pohon buah yang memiliki sistem akar menjalar dan sangat kuat hingga sanggup meretakkan struktur bangunan. Namun, jangan berkecil hati dulu. Di video kali ini, kita akan membongkar rekomendasi pohon buah terbaik yang memiliki sistem akar bersahabat, tidak invasif, dan sangat aman ditanam dekat dinding rumah. Tonton sampai habis agar kamu tahu trik menanamnya supaya rumah tetap kokoh dan kamu bisa panen buah segar setiap musim. Banyak orang bermimpi punya halaman rumah dengan pohon buah yang bisa dipetik langsung. Sayangnya, tidak semua pohon buah cocok ditanam dekat bangunan. Beberapa pohon seperti mangga besar, nangka, atau rambutan punya akar agresif yang bisa merusak pondasi. Ada banyak pilihan pohon buah yang tidak merusak pondasi rumah, aman, indah, dan tetap produktif. Berikut adalah daftar rekomendasi yang bisa jadi inspirasi untuk halaman rumahmu. 1. Jeruk. Pohon jeruk dikenal memiliki akar serabut yang cenderung menyebar ke permukaan, bukan menembus dalam ke pondasi. Itulah sebabnya jeruk sering direkomendasikan sebagai pohon buah aman di pekarangan sempit. Selain aman, jeruk juga produktif, mudah dirawat, dan buahnya bisa dipetik hampir sepanjang tahun. Pilih varietas jeruk kerdil atau jeruk siam agar ukuran pohon tetap terkendali. 2. Jambu air. Tanaman buah jambu air termasuk pohon buah yang tumbuh cepat dan tidak terlalu tinggi. Sistem akarnya tidak agresif sehingga aman bila ditanam dekat rumah. Selain itu, jambu air terkenal tahan panas dan cocok di berbagai kondisi tanah. Buahnya segar, cocok dimakan langsung atau dijadikan rujak. 3. Delima. Tanaman buah delima atau pomegranat punya akar relatif dangkal dan tidak merusak pondasi. Pohon ini juga bisa dijadikan tanaman hias karena bunganya indah. Buahnya terkenal kaya antioksidan dan punya nilai kesehatan tinggi. Delima bisa ditanam dalam pot besar, sehingga fleksibel untuk rumah dengan lahan terbatas. 4. Sawo. Pohon sawo tergolong pohon buah berukuran sedang dengan akar yang tidak agresif. Pertumbuhannya cenderung lambat, sehingga lebih aman dibandingkan pohon besar lain. Buah sawo manis dan sering jadi favorit anak-anak. Letakkan pohon sawo sedikit menjauh dari dinding agar cabang dan daunnya tetap leluasa tumbuh. 5. Kedondong. Meskipun banyak dianggap sebagai pohon liar, kedondong sebenarnya aman untuk ditanam di halaman. Akarnya tidak ganas dan cenderung tumbuh secara serabut. Buah kedondong bisa dikonsumsi segar, dibuat rujak, atau dijadikan manisan. 6. Pepaya. Tanaman buah pepaya termasuk tanaman buah tropis yang sangat aman karena tidak membentuk batang kayu keras dan akarnya dangkal. Bahkan, pepaya lebih mirip tanaman perdu besar ketimbang pohon. Pohon pepaya cepat berbuah yaitu kurang lebih hanya 8-10 bulan setelah tanam dan tidak butuh lahan luas. 7. Pisang. Meskipun sering terlihat besar, pisang sejatinya bukan pohon berkayu. Akarnya serabut dan tidak akan merusak pondasi rumah. Selain itu, pisang cocok ditanam bergerombol di sudut halaman. Pastikan drainase tanah baik, karena pisang butuh banyak air tapi tidak tahan genangan. 8. Belimbing. Pohon belimbing berukuran sedang, dengan akar yang tidak terlalu agresif. Buahnya manis dan segar, sering dijadikan jus atau dimakan langsung. Selain itu, belimbing punya bentuk buah khas yang bisa menambah keunikan halaman rumah. 9. Jambu biji. Tanaman buah jambu biji atau guava relatif aman untuk ditanam dekat rumah, terutama jenis jambu biji merah.
Akar pohon ini tidak sekuat mangga atau rambutan. Pohon jambu biji juga tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan menghasilkan buah yang kaya vitamin C. 10. Kelengkeng mini. Berbeda dengan kelengkeng besar yang bisa tumbuh tinggi, varietas kelengkeng mini atau kelengkeng kerdil lebih aman untuk halaman. Akarnya tidak agresif, ukuran pohonnya relatif kecil, dan bisa dibudidayakan dalam pot besar. Dari semua daftar tanaman buah di atas, penting juga untuk memperhatikan beberapa tips menanam pohon buah dekat rumah berikut ini. Yang pertama, perhatikan jarak tanam. Idealnya minimal 1,5 sampai 2 meter dari pondasi untuk memberi ruang pada akar. Kedua, gunakan pot besar. Jika ragu, pilih sistem tabulam pot atau tanaman buah dalam pot agar akar lebih terkendali. Ketiga, rutin pangkas pohon karena pohon buah yang dipangkas akan tumbuh rapi, tidak terlalu besar, dan lebih aman untuk rumah. Dan yang terakhir, pilih varietas kerdil, di mana saat ini banyak jenis buah kini tersedia dalam bentuk mini yang memang didesain untuk halaman sempit. Memilih pohon buah yang tidak merusak pondasi rumah bukan sekadar soal estetika, tetapi juga investasi jangka panjang untuk kenyamanan hunian. Dengan pohon yang tepat, kamu bisa menikmati panen buah segar tanpa khawatir pondasi rumah retak atau dinding tertekan akar. Apakah kamu lebih tertarik menanam jeruk yang produktif, pepaya yang cepat berbuah, atau delima yang indah? Apapun pilihanmu, pastikan menyesuaikan dengan luas halaman dan perawatan yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu, halaman rumah akan tetap rindang, aman, dan bermanfaat. Nah, itu dia berbagai pilihan pohon buah yang aman ditanam di pekarangan tanpa perlu cemas akan merusak pondasi rumah kamu. Sobat kreasi dan inspirasi, mengombinasikan keasrian taman, hasil panen manis, dan keamanan struktur bangunan bukanlah hal yang mustahil jika kamu tepat dalam memilih jenis tanaman dan mengontrol pertumbuhannya. Dengan perawatan yang rutin seperti pemangkasan kanopi, kamu bisa menikmati suasana halaman yang rimbun sekaligus menjaga investasi rumah tetap aman dalam jangka panjang. Dari beberapa pilihan pohon buah tadi, mana yang paling ingin kamu tanam di halaman rumah? Kelengkeng matoa, jambu air, atau jeruk nipis? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jika video ini memberikan kamu solusi dan inspirasi, jangan lupa klik tombol like, share ke tetangga atau kerabat kamu, dan pastinya subscribe channel kreasi dan inspirasi. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan tips penataan rumah dan taman menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.